Ya, salam Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kembali kami pada hari ini bisa menikmati suasana surgawi. Saudara-saudaraku, hari ini saya akan angkat tema cara diberkati oleh Tuhan. Terambil dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 8. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mengikut Tuhan memang tidak semata-mata soal berkat. Namun ketika berkat-berkat Tuhan itu datang, ya, kita selalu mengucap syukur, beria-ria, menyanjung-nyanjung Tuhan, memberi hormat yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, nampaknya saudaraku, ketika kita mengalami jalan buntu, doa kita belum dijawab, kita mengalami kesulitan ekonomi, keuangan, bahkan materi-materi yang lain, kita mudah mencemooh, kita mudah menjelek-jelekkan Tuhan. Terlebih jika kita sudah melakukan berbagai usaha-usaha agar hidup kita penuh dengan berkat, namun hasilnya nihil. Nah, kita menjadi patah hati, putus asa, putus harapan, dan tak bersemangat lagi, ya. Terkadang kita sudah membanding-bandingkan dengan orang yang tidak kenal Tuhan, ya. Hidup orang nggak kenal Tuhan kok tambah enak, kok lebih mulia, lebih sukses daripada kita. Nah, sebagai orang yang mengenal Tuhan, ayo kita melihat bagaimana rezeki yang dilimpahkan kepada orang-orang yang yang hidup benar-benar kepada Tuhan. Nah, saudaraku, di sini ada 4 hal pokok penting. Bagaimana cara agar kita diberkati Tuhan. Nah, saudaraku mau ingat. Yang pertama, hanya meminta berkat kepada Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ingatlah ketika kita hidup datang kepada dunia, hidup untuk sesuatu keberhasilan kita. Jangan lupa saudaraku. Ingat Kejadian pasal 32, 24 sampai 29 tentang Yakub senantiasa bergulat dengan malaikat Tuhan. Yakub tidak mau melepaskan sebab dia tahu bahwa hanya berkat Tuhan datangnya dari kemurahan yang luar biasa. Maka dia bertekun dalam doa supaya kita tidak boleh setengah-setengah dan kita harus bergumul agar sesuatu boleh terjawab dan boleh terjadi. Nah, saudaraku, kadang-kadang kita hidup ingin diberkati, namun kita sendiri tidak meminta dan kita tidak berdoa dengan tekun kepada Tuhan. Saudaraku, yang kedua, bagaimana cara hidup kita diberkati? Yang kedua, harus percaya saja hanya kepada Tuhan. Apa maknanya saudaraku? Dalam Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti tanaman yang ditanam atau pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan batang-batang akarnya ke tepi batang-batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap menghijau, yang tidak khawatir dalam tahun-tahun kering, yang tidak berhenti dalam menghasilkan buah. Nah, itu kita tahu, kita sebagai orang yang percaya diumpamakan seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air. Saya yakin Bapak Ibu panjenengan akan mengalami pemeliharaan Tuhan ketika kita selalu percaya hanya mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, adalah bekerja keras agar mengalami mujizat. Nah, di dalam Yohanes pasal yang ke-5 ayat 17, tetapi jika aku berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ingat saudaraku, yang ketiga ini kita harus bekerja lebih keras lagi agar mujizat-mujizat boleh dinyatakan. Saudaraku, ingat, ya, hal yang penting yang kita harus kerjakan, bekerja keras. Dan yang keempat, hanya berkat Tuhan yang mencukupkan kita. Itu bicara tentang kehidupan kita. Allahku sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 8 ngomong demikian. Nah, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, marilah dengan tema cara diberkati Tuhan. Itu sangat baik. Ada 4 hal pokok penting. Jangan lupa, yang pertama, hanya meminta kepada berkat kepada Tuhan saja. Yang kedua, kita harus selalu percaya saja kepada Tuhan, berkat itu datang. Dan yang ketiga, bekerjalah keras agar mujizat terjadi.
Dan yang keempat, hanya berkat Tuhan saja yang mencukupkan kehidupan kita. Berbahagialah Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, orang-orang yang selalu bersandar pada Tuhan, hidupnya tidak akan pernah meminta-minta, pasti mengalami pemulihan, pelipat gandaan dalam segala perkara. Dalam nama yang sukacita Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.